Halo, nama saya Al-Aji Salimullah dan ini cerita saya. Baik, saya ingin bercerita tentang pengalaman sukses mengelola pembelajaran jarak jauh. Ya, cerita saya akan saya sampaikan melalui media. Pasti ada perbedaan tersendiri daripada pembelajaran tatap muka yang kita lakukan biasanya di sekolah. Pembelajaran jarak jauh tentunya tidak serta-merta berjalan mulus. Ada banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Kemudian, baik guru maupun siswa harus beradaptasi dengan model belajar darurat seperti ini. Lantas, bagaimana situasi pembelajaran jarak jauh selama beberapa bulan terakhir? Rara, karyawan swasta di Bekasi, harus membagi waktunya untuk WFH sekaligus mendampingi anaknya saat belajar daring. Menurutnya, PJJ cukup menyita waktu dikarenakan tugas yang diberikan banyak. Selain itu, guru tidak melakukan tanya jawab, melainkan hanya memberikan materi dan latihan soal di grup WhatsApp. Lalu ada Alisa, siswa kelas 9 di salah satu SMP di kota Bekasi. Beranggapan bahwa PJJ membuat dirinya kesulitan dalam memahami konsep pelajaran. Setiap hari, ia diharuskan untuk mengerjakan tugas yang diberikan lewat grup WhatsApp. Materi pelajaran dijelaskan lewat video yang diunggah di akun Instagram TV sekolah. Akan tetapi, sehingga saat ini, tidak ada ruang diskusi maupun tanya jawab seputar pelajaran di akun Instagram sekolahnya. Nah, dari beberapa data tersebut, kita sudah mengetahui beberapa masalah ataupun kendala yang dihadapi saat melakukan pembelajaran jarak jauh, baik di SD ataupun di SMP. Nah, lalu bagaimana dengan sekolah di tempat saya mengajar, yakni SD Eka Cipta Tasikmas?
Di SD Eka Cipta Tasikmas sendiri, pembelajaran dilakukan secara daring dengan menggunakan satu-satunya media yang mudah untuk diakses, yakni WhatsApp. Walaupun sering terkendala pada jaringan yang tidak stabil, namun pembelajaran tetap harus dilakukan. Nah, lalu apakah ini efektif? Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari pembelajaran itu sendiri berhasil didapatkan. Lalu, apakah sudah berhasil? Dalam pembelajaran jarak jauh, untuk mencapai tingkat keberhasilan tentunya cukup sulit. Namun, bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Misalnya, seorang siswa dapat membuat sebuah seni kolase tanpa bantuan siapapun pada saat pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut sudah dapat dikatakan berhasil. Namun, tentu saja, pasti selalu ada hambatan yang membuat pembelajaran jarak jauh tidak bisa berhasil 100% dilaksanakan. Nah, sekarang ada masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Saat ini kita terapkan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Masalah-masalahnya yakni yang pertama ada jaringan yang tidak stabil, motivasi belajar siswa yang kurang, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya rasa bertanggung jawab siswa, dan kemampuan literasi yang kurang, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini. Namun, hanya 5 saja yang saya soroti belakangan ini. Karena ini yang menjadi masalah terbesar menurut saya. Lalu bagaimana mengatasi atau menghadapi masalah-masalah tersebut? Nah, melihat dari beberapa masalah tersebut, dapat kita lihat bahwa pembelajaran jarak jauh sangat berdampak pada proses pembelajaran peserta didik. Kurangnya pengawasan orang tua dan guru sangat memiliki pengaruh besar pada peserta didik itu sendiri. Maka dari itu, diperlukan kesadaran dan pengawasan yang cukup dalam proses tersebut. Lalu kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Nah, di masa pandemi COVID-19 sekarang, kita dipaksa untuk beradaptasi sebaik mungkin. Untuk itu, kita perlu melakukan pembelajaran yang terbatas, namun tetap dapat dilakukan dengan seefektif mungkin, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan baik. Maka dari itu, dalam pembelajaran jarak jauh, kesadaran kita bersama, baik guru, peserta didik, maupun orang tua peserta didik, sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Karena pada dasarnya, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.